Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pemberantasan judi online. Ya, judi online. Sekitar 2 minggu yang lalu kalau tidak salah ya, saya bahas mengenai judi online. Saya beberkan di situ ada sejumlah website judi online yang sampai saat itu masih on. Kemudian saya kasih contoh-contoh websitenya dengan jelas nama websitenya. Saya punya konten di take down sama YouTube. Saya nggak tahu ya, apa ada yang melaporkan. Tapi mungkin juga itu di take down karena ada sekitar berapa ya, minimum 5 nama website yang saya kasih namanya secara apa adanya. Itu mungkin dianggap oleh YouTube saya mempromosikan judi online. Kemudian saya banding. Saya tanya, kenapa saya harus di take down video saya? Itu kan video edukasi. Tapi tetap banding saya ditolak, video itu tetap di take down karena dianggap saya mempromosikan judi online. Padahal kalau dia tonton video saya itu, saya tidak mempromosikan, saya cuma kasih contoh. Maksudnya masih ada loh website-website judi online. Oke? Tapi oke lah, nanti sekarang ini saya sudah belajar, saya tidak lagi menayangkan nama website judi online-nya. Poin saya adalah, setelah itu, saya buat lagi satu konten mengenai judi online. Nah, di situ saya buat tanpa mendisplay nama-nama website judi online-nya. Bagus, tidak di take down. Nah, kali ini saya buat lagi satu, berhubung dengan beberapa hari yang lalu, ditangkapnya bandar judi online kelas atas Apin BK. Ya, dijemput itu dari Malaysia. Ya, sama teman-teman dari Bareskrim Polri. Wah, ini mesti dikasih acungan jempol. Hebat. Setahu saya, selama ini belum pernah ada bandar judi online yang diuber sampai ke luar negeri, ditangkap, dibawa pulang. Belum pernah. Ya, jangankan nguber sampai ke luar negeri, yang ada di dalam negeri pun nggak pernah saya dengar bandarnya itu sampai ditangkap, dijeblosin ke penjara, nggak pernah. Nah, ini udah kabur, ditangkap pula, hebat. Kita harus apresiasi ini langkah kepolisian, ya. Selain Apin BK, juga ada 3 tersangka judi online yang juga kabur ke luar negeri. Dan ditangkap juga 3 orang ini, tapi kelasnya ini di bawah Apin BK lah ya. Di sini yang saya lihat namanya Cokro Sutrisno, Elvan Adrian Setiawan, dan Ivan Tantowi. 3. Jadi dengan Apin BK ada 4 gitu ya. Nah, ini jelas harus diapresiasi. Di era kepemimpinan Kapolri Listio Sigit Prabowo ya, yang sampai menunjukkan serius nih, kita akan basmi judi online. Karena di konten saya sebelumnya, setelah yang satu itu di take down, saya seperti iseng gitu ya, saya melemparkan sebuah wacana. Kalau judi online ini nggak bisa dibasmi gitu ya, kenapa kita nggak legalkan gitu, ya kan? Seperti halnya di Singapura, kasino itu legal, Malaysia juga ada, ya, dilegalkan. Kenapa Indonesia nggak legalkan saja? Baik itu judi online maupun judi yang onsite. Dulu kan ada waktu zaman Pak Ali Sadikin, ya kan? Nah, dengan melegalkan judi memang pasti ada pro dan kontra. Secara agama apapun melarang orang berjudi gitu ya. Tetapi yang namanya judi ini dilarang tapi tetap ngumpet-ngumpet orang main, akhirnya tetap saja orang bebas gitu ya main judi online. Ya dilegalkan saja, kan dapat pajak gitu ya dari judi ini maupun online maupun onsite.
Ya, tapi itu terserah pemerintah. Saya cuma memberikan wacana karena kita pernah kok waktu zaman Gubernur Ali Sadikin di Jakarta dibukalah beberapa kasino gitu ya. Di sini saya bukannya mempromosikan suatu wacana yang menutup mata terhadap sebut saja kemaksiatan judi itu, bukan. Ya daripada nggak bisa dikontrol gitu, udah biarkan saja orang yang mau main judi gitu ya. Nah, kita pajakin itu ya. Baik itu situs judi online maupun judi onsite. Tapi whatever itu biarkan itu urusan pemerintah. Oke, kembali lagi ke gebrakan kepolisian yang sekarang serius menghajar judi online. Nah, masalahnya adalah apakah gebrakan ini akan ditindaklanjuti oleh gebrakan-gebrakan lain. Jadi bukan hanya Apin BK dan 3 orang tadi yang saya sebut, yaitu Cokro Sutrisno, Elvan Adrian Setiawan, dan Ivan Tantowi. Jangan hanya itu saja. Kalau cuman sampai di situ saja dan stop, nanti ada suara-suara yang bilang gini, oh di targetnya yang empuk sih, yang kasarnya yang tidak ngelawan gitu ya. Itu si A, si B, si C, mana? Masih tuh. Yang si A misalnya ada di Australia, si B ada di Amerika, si C ada di Kamboja, si D ada di Vietnam tuh. Tangkep dong, nih misalnya. Karena bukan hanya Apin BK dan 3 orang itu saja. Kalau kita lihat waktu itu di diagram konsorsium 303, ada lagi beberapa nama bandar. Nah, itu harus ditelusuri. Saya yakin kepolisian pasti sudah tahu siapa saja bandar-bandar atau bos judi online. Sebab kalau hanya berhenti di 4 orang ini, maka akhirnya yang tadi orang akan jadi pertanyaan, kenapa cuma 4 ini? Gitu. Walaupun Apin BK ini ya memang paling besar gitu di Sumatera sih ya, tapi kalau di seluruh Indonesia rasanya bukan dia. Ada lagi gitu. Nah, yang ada lagi ini bagaimana? Gitu, ya kan? Nanti akhirnya ya tadi takutnya orang bilang cuman beraninya sama Apin BK dan 3 orang yang cere-cere gitu ya. Cere itu kecil maksudnya. Oke. Nah, di sini sebelumnya Apin BK ini sebelumnya sempat lolos lah gitu ya, waktu disergap lah gitu ya oleh Polda Sumut. Nah, waktu disergap katanya pada waktu itu ada 15 orang yang berhasil diamankan. Waktu itu ya, perannya itu ada sebagai operator, ada sebagai leader operator, ada juga ya macam-macam deh ya 15 orang. Tapi Apin BK-nya lari waktu itu pertama kali ke Singapura. Ya, nah, akhirnya dari Singapura dia pergi lagi ke Malaysia, ya. Nah, akhirnya tertangkapnya di Malaysia gitu ya. Nah, karena melibatkan Interpol, karena kepolisian Indonesia mengeluarkan apa yang namanya red notice agar bisa menangkap buronan ini di luar negeri, ya. Nah di sini. Ya kita tahu lah ya, Apin BK itu ditangkap di Malaysia pada hari Jumat 14 Oktober ya. Ya minggu lalu. Oke. Nah, kemudian tadi yang seperti saya katakan, di sini BBC News ini menggelitik sih menurut saya berita di BBC News. Seperti yang saya sudah ungkapkan di depan, penegakan hukum judi online diragukan. Diragukan nih, gila. Polisi diduga tangkap yang paling aman. Saya sepertinya agak setuju gitu dengan headline-nya BBC News ini gitu ya. Sebabnya, ya ini saya menduga-duga ya, belum tentu saya benar ya. Kalau yang tidak aman gitu ya, yang sebut saja, kalau menurut diagram konsorsium 303 kan uangnya mengalir ke pejabat polisi ini, oknum ini, dan segala macam gitu ya. Kalau yang paling tidak aman, yang kelas paling kakap gitu ya, kalau sampai ditangkap terus dia ngoceh kemana-mana,
ya ada resikonya juga. Akan banyak oknum pejabat kepolisian yang akan kena. Tetapi nggak apa-apa kalau menurut saya gitu ya. Ya cuman ini kan butuh tekad kuat dari Kapolri gitu ya. Nah, kalau memang benar akan ada sejumlah pejabat kepolisian, oknum-oknum lah, saya bilang gitu ya. Nggak peduli lah dia pangkatnya jenderal atau apa. Kan ini kita lagi mau bersih-bersih nih. Kan sebelumnya ada Irjen siapa gitu, Teddy apa gitu ya, yang terlibat narkoba juga diberhentikan. Ya tegas saja. Jadi kalau ada jenderal juga yang akhirnya terlibat di 303, kalau benar ya, ya sudah, disikat aja. Nah, baru dengan demikian penegakan hukum judi online itu tidak diragukan oleh masyarakat. Nah, jadi ini menurut saya pertaruhan juga gitu ya. Pertaruhan juga. Kalau saya yang jadi Pak Kapolri, tapi untung saya bukan Pak Kapolri. Ya saya habisin lah semualah. Kalau kan saya bukan Pak Kapolri ya. Tapi ya kita serahkanlah kepada Pak Kapolri gitu ya. Sebabnya kalau sampai berhenti di 4 orang ini saja, yang lain-lainnya dibiarkan berkeliaran, tidak diburu gitu ya. Akhirnya ya judi online ujung-ujungnya tidak bisa diberantas. Ini yang menjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Saya kasih contoh ya. Anda masuk ke Google Anda ketik slot, SLOT, spasi online. Jadi slot online. Anda tekan enter, Anda search. Itu akan muncul sejumlah situs judi online. Iya, masih ada. Masih ada. Kok berani ya? Berani. Karena kalau saya bandar judi online saya itu bisa saya operasikan nggak usah dari Indonesia. Saya taruh servernya di Amerika gitu ya. Sayanya nggak perlu ada di Indonesia ya. Tapi saya orang Indonesia misalnya. Saya tinggal di New Zealand gitu ya. Aman saya. Mau digerebek di mana? Nah kecuali saya di Uber gitu ya. Kepolisian Indonesia bekerja sama dengan Kepolisian Internasional. Pakai Red Notice juga. Cari itu si Chandra yang diduga ada di New Zealand. Dia punya situs judi online ada 10 nih gitu ya. Nah makanya tetap ada gitu. Nah masalahnya juga sebenarnya situs-situs judi online ini bisa dihajar juga oleh mesin pencari situs yang dimiliki oleh Kemkominfo. Kemkominfo atau biasa orang sebutnya Kominfo gitu ya, punya mesinnya. Dia bisa cari, oh ini situs porno, blokir. Oh ini situs judi, blokir. Oh ini situs meragukan. Ternyata investasi bodong, bekerja sama dengan OJK, blokir. Cuman saya nggak tahu ya, apakah itu berdaya guna sedemikian hebat. Sebab kalau saya katakan tadi, Anda ketik slot, titik online, spasi online, masih keluar itu. Tapi kalau Anda cari situs porno, itu sudah agak sulit. Jadi kalau Anda mau akses misalnya www.playboy.com, Anda nggak bisa, sudah pasti itu diblokir. Kalaupun bisa, Anda pakai VPN. Nah, sedangkan slot online ini, Anda bisa akses tanpa VPN. Nah, ini juga tantangan. Sebab kalau sampai orang search slot spasi online melalui Google dan masih ada puluhan muncul di situ, aduh, kayaknya kasihan itu Apin BK. Menurut saya loh, dia ditangkap tapi masih ada sejumlah situs slot judi online. Kan ironis ya, ironis banget. Nah, jadi dengan kata lain, upaya ini tidak boleh setengah-setengah, ya. Kalau memang benar ada mafianya, ada keterlibatan orang dalam, ya hajar juga. Kalau nggak akan selesai-selesai. Kalau enggak, ya sudah tadi, dilegalkan saja judi online. Daripada nggak bisa diberantas gitu. Ya kan? Nah, di sini Kompolnas juga buka suara ini, menurut berita BBC News gitu ya. Dia bilang, ya tadi, seharusnya dengan penangkapan Apin BK ini harusnya menjadi pintu masuk ya
untuk mengungkapkan benar atau tidaknya jejaring yang dikenal sebagai Konsorsium 303. Oke? Nah, di sisi lain ada kata juga pengamat menilai penangkapan Apin BK jangan dulu dianggap sebagai angin segar. Walaupun saya di awal saya apresiasi ya. Tapi ada juga pengamat bilang jangan dianggap angin segar dulu katanya ya. Karena misalnya yang besar-besar lagi ditangkap nggak? Gitu maksudnya ya kan. Nah, oleh karena itu anggota Kompolnas ini Albertus Wahyurudanto ya mengatakan pihaknya akan terus mengawasi dan mendalami pengusutan kasus judi online ya setelah penangkapan Apin BK karena diyakini masih ada keterlibatan orang dalam dan mafia ya. Wah, ini menarik ini. Menarik ya. Nah, kemudian kalau kita lihat juga gini ya, keseriusan kepolisian dalam mengusut perjudian online atau Konsorsium 303 bisa dilihat dari langkah polisi ke depannya menurut Adrianus Meliala. Katanya, karena jika Apin dikategorikan sebagai kelas kakap, berarti dia tidak main sendirian, ya dia melibatkan oknum lah gitu ya. Maka dari itu, guru besar kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia ini, Adrianus Meliala, sementara, dia tidak optimis ternyata ya, kalau isu perjudian akan diusut tuntas. Waduh, gitu ya Pak ya? Bisa juga ya, karena kalau diusut tuntas itu, kalau benar ya ada Konsorsium 303, akan ada sejumlah oknum yang akan terlibat. Ya, tapi kalau memang mau serius ya hajar aja semuanya ya dong. Ya nggak tahu deh, kita lihat ya. Dia mengharapkan penangkapan itu tidak sampai di sini aja, ya kan? Harus juga berlangsung kepada yang lain-lainnya, ya. Wah, sebabnya kalau enggak nanti masih ada apa gunanya ini Apin BK dan 3 orang yang dari Kamboja itu ditangkap gitu ya. Nah, menarik ini ya. Nah, jadi intinya jangan tangkap yang paling aman katanya. Tangkap dong tuh yang ini. Kemudian penyidikannya harus transparan. Ya PPATK kan juga sudah menelusuri aliran dana gitu ya. Di sini PPATK mengatakan dia menemukan ya pemilik rekening yang dicurigai berhubungan dengan 303 ini ada oknum polisi katanya ya, ibu rumah tangga, mahasiswa, pelajar dan lain-lain. Wih, gawat ini ya. Nah, menariknya Tempo juga menurunkan berita bahwa Apin BK ini ternyata ada di dalam bagan Konsorsium 303. Sejak terkuaknya kasus Sambo kan ada tuh ya beredar bagan Konsorsium 303 yang menyebutkan beberapa bandar judi online dan beberapa oknum kepolisian, saya sebut saja oknum gitu ya. Nah, ini Apin BK ada di dalam bagan itu. Maka dari itu, sejak penangkapan Apin BK itu, ya, kalau kita tahu juga kan ada pemanggilan ratusan perwira tinggi polisi ke istana gitu ya. Dan yang tadi saya sudah sebut keterlibatan ex-Kapolda Sumatera Barat, Irjen Polisi Teddy Minahasa ya dalam hal penyalahgunaan atau penanganan kasus narkoba lah ya. Nah, sehingga ini menjadi sesuatu yang serius sepertinya ya bagi institusi kepolisian. Dan menurut saya sependapat dengan Pak Jokowi, inilah momen di mana institusi kepolisian bersih-bersih gitu ya. Ya gitu deh ya. Jadi doa saya semoga penangkapan Apin BK dan 3 orang yang dari Kamboja ini tidak berhenti di situ saja. Saya berharap dan sangat berharap akan ditindaklanjuti dengan penangkapan bos-bos judi online lainnya. Oke, supaya tidak ada stigma bahwa yang ditangkap mah cuman yang kecil aja, yang jinak gitu. Coba dong yang ganas, kok nggak ketangkap gitu ya. Jangan sampai ada suara-suara sumbang seperti itu. Oke, itu saja yang bisa saya share dan
sedikit pendapat saya mengenai pemberantasan judi online di Indonesia. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.